Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik teruna yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua tetap dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan tetap penuh semangat. Adik-adik yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 28 November 2021. Adapun ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Kak Mega sebagai pelayan firman dan juga Kak Caroline sebagai liturgos. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan juga siapkan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Oke adik-adik, jika sudah, Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri, dan dengan penuh semangat kita bernyanyi Mars Teruna. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam ibadah, namun sebelum itu kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu, untuk kasih sayangmu atas kami. Engkau sangat baik ya Bapa. Hingga saat ini kami boleh merasakan dan menikmati kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau berkati
Tuhan mau hadir dalam ibadah kami ini. Tuhan mau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Dan ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan masuk ke dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pujian Mazmur. Namun sebelum itu, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama. Adapun pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1-10. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Terpujilah Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman yang akan dipimpin oleh Kak Mega, mari kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Baik adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 17-26. Nah, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dan kami cintai, di dalam nama anakmu Yesus Kristus,
Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini Tuhan menyertai kami dan membimbing kami untuk bersama-sama berkumpul beribadah secara virtual dengan anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dan mengurapi anak-anak kami untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar Tuhan membantu dalam penyampaiannya sehingga firman-Mu nyata dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama-tama kita akan mempersiapkan Alkitab kita dulu, lalu kita buka dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Udah siap adik-adik? Kakak akan membacakan firman Tuhan ini. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian firman Tuhan adik-adik. Berbahagialah adik-adik yang mau membaca, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang terkasih, dari bacaan kita pada pagi hari ini, ada 3 hal yang kakak catat yang akan kakak sampaikan dan adik-adik dengarkan dengan baik. Yang pertama adalah hal yang luar biasa yang akan kakak sampaikan. Yang pertama adalah ketika Yesus mengajar di Kapernaum, ada orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat yang tentunya juga banyak masyarakat umum ya, datang untuk mendengarkan atau melihat Yesus mengajar. Nah, kenapa hal ini jadi luar biasa adik-adik? Karena hal ini bisa menjadi luar biasa pada saat ini kita, orang tua kita, adik-adik dan teman-teman seiman kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, pada masa itu justru masih banyak orang belum percaya. Bahkan mereka banyak yang menghujat atau tidak mengakui juga keberadaan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, dari sekian banyak orang yang antara percaya dan tidak percaya, mereka masih ada kerinduan atau keinginan untuk melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Perjalanan mereka dari Yerusalem menuju Kapernaum itu bukan perjalanan mudah adik-adik. Mereka harus menempuh perjalanan yang cukup panjang pada masa itu.
Mungkin kalau sekarang perjalanan yang panjang sekitar 120 km itu perjalanan mudah. Nah, perjalanan dari Yerusalem ke Kapernaum itu perjalanan yang ditempuh kira-kira 120 km. Dan itu perjalanan antara dari Jakarta ke Bandung. Nah, itu bisa bayangkan adik-adik, mereka akan berjalan kaki menuju kemana atau di mana Tuhan Yesus untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka lalui. Dan mereka siap untuk berdesak-desakan. Nah, itulah adik-adik luar biasanya kenapa kakak catat ini sebagai hal yang luar biasa. Artinya mereka semua tetap ingin melihat atau menyaksikan bahwa Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Dan yang kedua, saat Yesus mengajar, terjadi dua hal yang luar biasa. Yang pertama, kalau di kitab Markus pasal 2 disebutkan ada 4 orang yang membopong atau mengangkut orang lumpuh. Dan 4 orang itu disebutkan jumlahnya 4. Tapi di kitab yang kita baca pada pagi hari ini di Lukas 5 justru tertulis hanya beberapa orang. Kalau beberapa tetap lebih dari 1 ya adik-adik ya. Nah, kenapa beberapa orang ini datang membawa orang lumpuh yang terbaring di kasurnya, dan mereka juga sangat kesulitan untuk bisa dekat kepada Tuhan Yesus. Orang banyak di sekitar Tuhan Yesus yang ingin mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Mereka cari akal, bagaimana caranya supaya mereka bisa sampai ke depan Tuhan Yesus. Karena mereka ingin membawa temannya ini atau orang lumpuh ini persis di hadapan Yesus untuk disembuhkan. Nah, adik-adik perlu tahu juga bahwa ini nanti akan dilakukan oleh beberapa orang tadi. Kalau rumah zaman dulu itu biasanya tingginya nggak terlalu tinggi, artinya pendek dan atapnya rata. Nah, orang-orang yang membawa orang lumpuh tadi itu mengangkut orang lumpuh tadi ke atas atap yang sebelumnya atapnya sudah dibuka dulu sama mereka. Kemudian mereka pakai tangga untuk nyampe ke atap dan menurunkan orang lumpuh tadi tepat di hadapan Tuhan Yesus. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka percaya, pokoknya apapun kita lakukan, pokoknya teman kita harus sembuh pada Tuhan Yesus. Dan orang lumpuh itu bisa menurunkan tepat di hadapan Tuhan Yesus. Kenapa hal ini jadi luar biasa adik-adik? Karena tindakan mereka dan apapun yang mereka lakukan pada saat itu menunjukkan kekuatan iman mereka. Adik-adik tahu kan? Kalau iman kita tidak kuat atau iman kita itu tanpa perbuatan adalah mati. Nah, perbuatan orang-orang tadi untuk dapat naik ke atas atap rumah itu sebenarnya pekerjaan mudah. Tapi untuk naik lagi ke atap dengan membawa orang sakit itu tidak mudah juga adik-adik. Dan yang istimewanya apa? Mereka melakukannya dengan iman dan percaya bahwa ketika teman nanti ada di depan Tuhan Yesus, pasti temannya bisa disembuhkan. Itu adik-adik catatannya. Dan yang ketiga, yang paling luar biasa adalah Yesus melakukan sesuatu yang mengherankan bagi banyak orang. Kenapa melakukan apa yang disebut melakukan yang mengherankan? Yang pertama, ketika orang lumpuh tadi sudah berada tepat di hadapan Tuhan kita, Tuhan bukan langsung menyembuhkan adik-adik. Karena apa? Ketika orang tersebut sudah berada persis di depan Tuhan Yesus melihat iman orang lumpuh tadi. Lalu Tuhan Yesus juga melihat iman orang-orang yang membantu menurunkan orang lumpuh tadi tepat di hadapan Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus ketika bertemu orang lumpuh itu adik-adik? Di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Luar biasa kan adik-adik? Tuhan Yesus tahu isi hati orang lain. Dan mungkin saat ini orang-orang atau saat ini juga kita berpikir, kenapa Yesus tidak lebih dulu menyembuhkan orang tersebut? Seharusnya Yesus menyembuhkan dulu. Dan setelah sembuh baru diampuni dosanya. Tapi adik-adik ingat, Tuhan kita tidak pernah salah. Yesus melihat ke dalam hati bahwa hal utama yang dibutuhkan manusia adalah kesembuhan rohani, baru kesembuhan fisik.
Artinya bagi kita adik-adik, dalam bacaan kita yang kita baca pagi ini, yang pertama adalah kakak catat, mari memiliki hati yang berbelas kasihan pada orang lain. Kenapa harus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain? Dari bacaan ini tidak dijelaskan apa hubungan antara orang lumpuh dan orang yang mengangkut orang lumpuh tersebut. Apakah mereka bersaudara, apakah mereka berteman, kita tidak tahu dan tidak dijelaskan dalam bacaan kita tadi. Tetapi adik-adik, kita melihat orang-orang tersebut memiliki hati bagi orang lain yang mereka tahu sangat membutuhkan jamahan Tuhan Yesus. Luar biasa kan adik-adik? Begitu besarnya belas kasihan yang dimiliki orang-orang yang mengangkut orang lumpuh itu. Bahwa mereka yakin juga dan iman mereka mengatakan Tuhan Yesus sanggup memulihkan orang lumpuh tadi. Nah, ini adik-adik terjadi juga sama kita. Apakah kita harus berbelas kasihan hanya kepada saudara kita saja, kepada adik, kakak, atau orang tua kita saja, atau kepada teman-teman akrab kita? Tidak adik-adik, di sini kita diajarkan untuk berbelas kasihan kepada semua orang. Tidak pandang bulu. Nah, kalau orang lumpuh adalah gambaran dari keadaan orang-orang di sekitar kita secara fisik. Tapi saat kita mengalami kelemahan secara rohani, apa yang kita bisa perbuat pada saat ini? Mungkin adik-adik bisa menjawab dalam hati atau menjawab di rumah masing-masing mengatakan bahwa oh ya Kak, kita berdoa untuk orang lumpuh atau orang yang mengalami kelemahan rohani ataupun orang-orang yang miskin. Kita berdoa. Iya betul adik-adik. Pertama kita lakukan, kita berdoa. Kita tidak akan mengalami hal yang sama seperti orang-orang ketika zaman orang lumpuh itu disembuhkan. Tapi kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membopong yang lemah rohaninya dan juga orang yang butuh kebutuhan materi, itu yang kita bisa lakukan. Pertama kita berdoa buat mereka. Setelah berdoa ngapain adik-adik? Adik-adik bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Ajak orang tua dan teman-teman sekitar kita untuk membantu orang-orang yang lemah. Orang lemah secara materi, apa yang kita lakukan? Yuk ajak orang tua kita ikut berbagi kasih melalui gereja boleh, melalui pelayanan sosial di sekitar rumah kita boleh, memberikan apa yang kita miliki, sebagian apa yang kita miliki untuk membantu orang yang berkekurangan. Apa yang kita lakukan sekarang itu sudah gambaran apa yang dilakukan orang-orang yang mengangkut orang lumpuh tadi. Dan satu lagi adik-adik, seperti misalnya kelemahan rohani atau dia malas lah ikut ibadah teruna karena virtual, males gitu ya. Nah, kita bisa apa? Ayo kita ajak dia, kan adik-adik semua udah punya handphone ini pasti kan. Nah, tinggal ajak, ayo gabung nanti ibadah kita secara virtual yang kisahnya hari tentang orang lumpuh loh gitu. Nah, ajak mereka untuk membangun rohani mereka. Masalah nanti hasilnya kamu berhasil atau tidak itu bukan masalah lagi buat kamu. Biar Tuhan yang bekerja. Tetapi kita sudah berusaha dan meminta kepada Tuhan untuk membantu teman kita yang lemah rohani ataupun lemah dalam kematerian dan mereka mendapatkan hal yang layak mereka dapatkan. Karena pesan dari bacaan kita hari ini adalah kita mempunyai belas kasihan kepada semua orang. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama mendoakan supaya kita masing-masing mempunyai belas kasihan kepada sekitar kita dan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bopong orang yang lemah tersebut di hadapan Tuhan Yesus dan kita tidak boleh putus dalam doa dan kita tak percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sanggup melakukan segala perkara. Amin. Adik-adik, bagaimana mengenai perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini? Luar biasa ya. Ya, semoga firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama, yang sudah dipimpin tadi oleh Kak Mega, dapat kita renungkan bersama,
dan dapat kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi memuji Tuhan dari Kitab Bakti 69, Ku mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Bahkan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, karena firman-Mu mengajarkan kami untuk berbelas kasih terhadap orang-orang lemah di sekitar kami, Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan baru bagi kami yang mungkin saat ini kami tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kami, tapi mulai saat ini kami mau mulai memberikan hati kami kepada orang-orang lemah di sekitar kami melalui perbuatan-perbuatan yang ajaib dan melalui segala usaha yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami berdoa untuk gereja kami GPIB Pengharapan Cibinong, khususnya Pelkat Teruna. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai anak-anak kami ini ketika anak-anak kami dengan senang hati dan menundukkan pikiran dan hatinya untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami ini Tuhan, baik anak-anak kami yang mengikuti ibadah secara virtual maupun yang tidak mengikuti ibadah. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Biarlah Engkau menyentuh hati anak-anak kami Bapa yang belum bisa bergabung saat hari ini, agar mereka untuk di minggu yang akan datang mau datang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak teruna kami PT Pelkat Teruna kami GPIB Pengharapan Cibinong. Tuhan, biarlah anak-anak ini Engkau bentuk menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar dan cerdas, anak-anak yang berguna buat kemuliaan nama Tuhan, berguna buat nusa dan bangsa dan juga orang tuanya. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami ini akan Engkau berkati agar mereka dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak lupa berdoa buat orang tua anak-anak kami ini Bapa, Engkau memberikan berkat yang melimpah kepada mereka, agar mereka juga Bapa dapat memberikan sebagian dari berkat mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Berikan kesehatan kepada mereka, agar ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua, mereka melakukannya berdasarkan kebenaran firman-Mu. Kami tak lupa berdoa Bapa untuk orang-orang di sekitar kami. Kami percaya orang-orang tersebut Tuhan berkati juga, dan khususnya buat anak-anak kami yang pada saat ini masa sekolah, masa kuliah pun ataupun masa anak-anak kami yang bekerja, khususnya anak-anak kami di GPIB Pengharapan Cibinong ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menjaga dan menopang mereka, menjadikan anak-anak kami ini garam dan terang, agar mereka dapat memberikan rasa yang indah kepada sekitar mereka dan juga dapat menjadi terang bagi orang-orang yang mengalami kegelapan di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Bapa ke tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa buat para presbiter yang ada di gereja kami dan juga pelkat yang ada, kakak layan maupun pengurus yang ada.
mau kostor, mau juga security atau pengamanan gereja, kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan semua berguna buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tak lupa berdoa buat jemaat kami yang saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh. Biarlah mereka juga mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami ini dan sempurnakan yang kami alaskan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teruna yang diberkati Tuhan, tiba waktunya kita masuk di dalam persembahan dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 84, inilah ungkapan syukurku. Berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat. Adik, mari kita mendoakan persembahan kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah, kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh kakak layan kami, Kak Mega, boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga telah memberikan persembahan kami yang sedikit ini kepadamu. Biarlah persembahan kami ini Engkau mau berkati, supaya dapat berguna bagi pelayanan gerejamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan, namun sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 164, Kidung yang Merdu di Hatiku. Yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Baik adik-adik, kita akan berdoa penutup. Mari kita
satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah kepada kami, terima kasih untuk kehidupan kami Tuhan. Kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami Bapa, biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selalu. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.